Pernahkah Anda bertanya mengapa tidak ada satupun ulama besar di Indonesia yang berani secara terbuka mengkritik jaringan Ba'alawi? Dan mengapa setiap kritik tentang nasab, otoritas, atau bahkan praktik sosial yang mereka lakukan selalu dibungkam dengan dalih jangan menyentuh Suriah Rasul? Padahal kalau kita bicara konsep ilmiah, struktur sosial, dan fakta yang ada di lapangan, Ba'alawi bukan sekedar kelompok keluarga. Mereka adalah sebuah struktur kekuasaan sosial religius yang mengakar dari pesantren, media, hingga jaringan finansial umat. Dan hari ini kita akan bongkar satu persatu 5 kekuatan besar yang membuat Ba'alawi nyaris tak tersentuh. Demikian analisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Charlie dimanapun berada, selalu dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait kenapa sih ulama bungkam untuk mengkritik nasab Ba'alawi, dan kenapa ulama tidak ada yang mau membuka satupun kitab-kitab dari Kiai Imad ataupun literatur yang diberikan Kiai Imad terkait tentang penolakan nasab Ba'alawi. Apakah mereka tidak ada keilmuan untuk membahas itu? Saya rasa itu adalah hal yang sangat mustahil bagi mereka yang mengklaim bahwasannya paham terhadap keilmuan. Tinggal hanya sinkronisasi bagaimana dunia pesantren disinkronisasi dengan dunia akademik, bagaimana secara ilmiah itu bekerja, dan itu hanya butuh waktu sebenarnya. Namun apakah 3 tahun waktu yang sudah sangat cukup mereka untuk pelajari, atau masih butuh waktu untuk mereka memahami terkait penolakan nasab Ba'alawi? Nah, kita akan telusuri jejak-jejak apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi problematika di kalangan umat yang menjadikan polemik nasab ini yang selalu hangat untuk dibicarakan. Dan ini berdasarkan dari beberapa temuan-temuan yang saya kaitkan dan saya rangkum dari sumber-sumber ilmiah, jurnal ilmiah yang dibuat oleh beberapa orang akademisi yang memang betul membahas secara eksplisit pengaruh Ba'alawi terhadap ulama-ulama. Dan kita mulai dengan konteks riset, konteks sosial dan latar belakang riset. Dalam 10 tahun terakhir ini sebenarnya studi dari ISIAS, Yusuf Ishak Institute, kemudian LIPI, kemudian UIN, hingga Jurnal Keislaman Internasional itu mencatat bagaimana jaringan Ba'alawi membentuk pola sosial kapital yang sangat unik di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Dari jurnal bersifat nasional kemudian sampai dengan jurnal internasional sudah membuktikan bahwasannya secara ilmiah pola-pola yang terbentuk oleh Ba'alawi ini sebagai social capital yang paling unik. Artinya apa? Prosedur penelitian dan ataupun riset itu sudah melalui mekanisme dan metodologi akademik yang dilalui di dalam proses penemuan-penemuan tersebut. Salah satunya laporan ISIAS tahun 2020, ini sebelum polemik nasab, mencatat bahwa jaringan Ba'alawi memiliki pengaruh signifikan dalam 3 sektor. Yang pertama adalah pendidikan agama, baik pesantren dan majelis. Kemudian jaringan amal dan zakat.
serta politik identitas berbasis simbol keagamaan. Jadi ada beberapa alasan yang memberikan pemahaman akhirnya kita hari ini bahwasanya ulama diam, ulama bungkam, bukan berarti mereka tidak ada keilmuan. Tetapi ada faktor X yang harus kita pahami, ada faktor X yang sangat berpengaruh besar terhadap eksistensi ulama tersebut. Nah, kalau publik bertanya, kenapa mereka sulit dikritik? Yang kemarin saya jelaskan pada episode 25 tahun evolusi image Ba'alawi dari tahun 2000 sampai dengan tahun hari ini 2025 sudah terbentuk sebuah pola yang jelas. Dan ini saya sampaikan, ini analisa yang sudah saya rangkum dari seluruh penelitian-penelitian baik nasional dan internasional, kemudian pola-pola yang sudah saya gambarkan di dalam evolusi Ba'alawi 25 tahun yang kemarin. Sehingga relevan. Kenapa mereka sulit dikritik? Karena polanya sudah terbentuk sejak lama. Dan ini sangat menghegemoni di Indonesia. Nah, jawabannya bukan semata-mata karena mereka habaib. Habaib itu sebutan saja bagi mereka yang mengaku sebagai ulama. Tapi karena mereka punya struktur kekuasaan yang telah mengakar, kultural dan finansial sudah terinstitusionalisasikan selama beberapa dekade ini. Dan ketika struktur itu sudah mapan, maka kritik ilmiah apapun, sekuat apapun, akan dilawan bukan dengan argumentasi, tapi dengan sistem perlawanan simbolik. Coba kita bayangkan, 3 tahun, ada nggak di dalam setiap pembahasan secara eksplisit, terstruktur hampir tiap hari, membahas untuk membantah tesis keimanan? Justru hampir yang setiap hari memberikan konten ataupun narasi edukatif kepada masyarakat adalah dari pihak KII. Seperti Gus Aziz Jazuli, Ki Haji Nur Ihya, kemudian kadang saya juga suka memberikan live ketika membahas tentang polemik nasab, Dr. Sugeng, bahkan Kiai Iman sendiri pun juga membahasnya. Padahal kalau kita bicara nasab Ubaidillah selesai, mereka tidak tersambung. Cuma bagaimana kita mengedukasi. Artinya apa? Literasi ataupun beberapa kajian keilmuan yang dimiliki pendukung keimanan itu banyak pembahasan. Namun tak satupun argumen pembahasan dari mereka untuk membantah keimanan. Di sini sudah terbentuk sebuah kepercayaan publik. Oh, memang tidak bisa membantah tesis keimanan. Kemudian yang pertama saya bahas tentang 5 kekuatan struktural Ba'alawi. Yang pertama adalah kekuatan simbolik, kesucian darah Nabi, itu sebagai tembok kritik. Ya, kekuatan yang pertama yang sangat menjadi kekuatan paling mendasar dalam membentuk hegemoni dalam 2 dekade ini. Nah, dalam struktur sosial Islam Nusantara, nasab Rasulullah dianggap sesuatu yang sakral. Ini adalah kultural kapital tertinggi. Nah, Ba'alawi ini menggunakan simbol ini dengan sangat efektif. Jubah putih, sorban yang khas, sorban khas Yaman, Hadramaut, kemudian gelar Habib yang sangat eksklusif, hingga narasi zuriyah Nabi. Bahkan ada narasi baru yang sekarang ini, ulama pewaris Nabi, habaib adalah zuriyah Nabi, yang dimasukkan dalam setiap pengajian, majelis, haul, bahkan di banner-banner ataupun media sosial ataupun iklan-iklan kita sebutnya, atau kampanye sumber konten yang ada di seluruh media sosial, baik posting atau video, yang menerapkan bahwasanya Ba'alawi cicit atau cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sosiologi agama ini disebut dengan symbolic justification. Nah, ketika simbol spiritual digunakan sebagai legitimasi sosial, akibatnya apa? Siapapun yang mengkritik dianggap menodai kehormatan.
Padahal kritik itu bisa saja ilmiah. Nah, ini disebut dengan symbolic power, ya. Jadi kekuasaan yang bekerja tanpa kekerasan, tapi memaksa orang untuk tunduk, ya, melalui kesucian simbol tadi, yang mengatasnamakan nasab, mengatasnamakan simbol bahwasanya keturunan Nabi. Nah, maka publik yang harus sadar saat ini bagaimana pengaruh-pengaruh ini sangat kuat. Dan ini bukan lagi soal cinta atau benci kepada habaib. Kan persepsinya pendukung Ba'alam ini kan pendukung keimanan benci terhadap habaib, ya kan? Nah, tapi ini soal bagaimana simbol itu digunakan untuk membungkam nalar. Apapun itu yang disampaikan ke Imad dengan nalar ilmiahnya, dengan pemikiran kritis, dengan logik, tapi disanggah oleh pendukung keimat, kita adalah benci terhadap habaib. Padahal kita tidak benci kepada habaib, tapi kita berpikir rasional. Bagaimana cara mereka menghegemoni, itulah yang kita kritis. Nah, kemudian kekuatan kedua, secara kekuatan finansial dan donasi patrones keagamaan modern. Ini masalah ekonomi, masalah duit. Dan ini yang paling jarang dibahas di dalam podcast-podcast terkait polemik nasab. Nah, dari riset yang dihimpun dari berbagai publikasi, termasuk jurnal Studia Islamika dan laporan ISIAS, ditemukan bahwa sekitar 35-40% pesantren di Indonesia, ini kategori pesantren besar ya, memiliki relasi finansial dengan jaringan Ba'alawi, baik melalui yayasan keluarga, lembaga zakat, atau donatur Timur Tengah yang tersambung lewat nama habaib. Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa saya menarik untuk dibahas? Karena ini akan menimbulkan sebuah keinginan, semangat ketika seorang ilmuwan, peneliti yang tertarik untuk meneliti jejak, ya, terkait kekuatan finansial Ba'alawi itu ada di mana-mana. Ada di mana saja sih? Dalam konteks ini pesantren. Kita bisa melakukan penelitian. Seberapa besar dan seberapa kuat finansial diberikan terhadap pesantren. Dan bisa dibuktikan tidak secara empiris, data di lapangan. Berarti melalui metode pendekatan yang relevan terkait hal itu. Nah, ada pesantren yang beberapa kali berdiri, ya, ada pesantren yang berdiri karena tanahnya diwakafkan oleh seorang habaib. Ada pula lembaga yang dana operasionalnya tergantung pada jamaah yang mengikuti majelis habaib. Ini kekuatan yang sangat simbolik, lebih dari simbolik sebenarnya kalau kita bicara finansial, karena ini fondasi juga sebenarnya. Nah, akibatnya muncul dependensi ekonomi. Ketika ulama atau kiai di pesantren itu ingin bersuara kritis, gimana mau bersuara kritis? Donasi, kalau mereka mengkritik habaib, donasi di stop, ya bagaimana kehidupan mereka? Mereka takut kehilangan akses donasi, kemudian jamaah, dan jaringan dakwah. Itu yang terpenting, teman-teman. Kalau misalkan seorang gus atau seorang kiai ulama di suatu pesantren menolak, mengkritisi, dan ikut-ikutan oleh imam, ya, ancaman pasti akan berlangsung. Jamaah yang banyak akan berkurang. Baik jamaah secara offline atau jamaah secara online di sosial media itu akan berkurang. Simpatisan kepada kiai ulama itu akan kurang. Apalagi jaringan-jaringan donasi itu jelas. Finansialnya pun juga akan berkurang karena mengkritik habaib. Nah, kekuatan inilah yang untuk membungkam kritik mereka sebenarnya. Karena ini sangat fundamental. Ini sangat populer ketika kita bicara namanya kekuasaan. Nah, dan inilah alasan mengapa banyak ulama bungkam. Bukan karena tidak tahu kebenaran ilmiah. Maka saya meragukan juga kalau orang misalkan bicara kok ulama bungkam, nggak ada ilmu ulama, nggak mungkin, mustahil. Masa sekelas ulama yang nggak punya ilmu yang kuat, bahkan berpikir kritis secara ilmiah, memadukan namanya pesantren di tradisional dengan konteks pendidikan modern di pendidikan tinggi yang membahas
terkait literatur keilmuan. Artinya mustahil kok mereka secara keilmuan tidak mampu. Pasti mampu. Tapi faktor apa yang membungkam? Faktor apa yang nggak keluar suara untuk mengkritiki Habaib? Karena sudah dibungkam secara finansial. Struktur finansial keagamaan itu telah mengikat kebebasan mereka. Ini strategi yang sangat-sangat brilian sekali. Mereka mengunci akses tadi supaya Habaib itu anti kritik. Kemudian yang ketiga, kekuatan jaringan pesantren dan dakwah institusional power. Ba'alam ini sekali lagi bukan hanya sebuah keluarga. Mereka sudah menjadi institusi sosial keagamaan. Maka disebutkan ada berdirinya Rabithah Alawiyah. Ya, Rabithah Alawiyah sebagai suatu institusi sosial keagamaan. Nah, dalam banyak pesantren tradisional, terutama yang masih menjunjung adab pada sahabat, nama-nama Ba'alawi ini hidup dalam kitab-kitab manaqib, sanad doa, dan narasi spiritual. Inilah fundamental yang ketiga. Nah, misalnya, banyak majelis yang menggunakan nama-nama seperti Alawiyin, Maulid Al-Habsyi, Simtuduro, karya utama Ba'alawi. Nah, secara psikologis ini membentuk brand religius yang sulit tergantikan. Mereka berhasil selama 25 tahun ini menghegemoni dari berbagai aspek, baik pra-digital ataupun kondisi era digital hari ini. Mereka menguasai semuanya. Makanya nggak heran, satu orang yang menolak bahwasanya Habaib keturunan Nabi, tapi dia bisa ikut juga haul ataupun majelis Habaib, berarti itu sebuah tradisi yang sudah dibentuk. Nah, survei yang saya membuktikan bahwasanya dalam 20% yang mendukung tesis keiman, kan 63% ya yang mendukung tesis keiman, bahwasanya konteksnya adalah Ba'alawi bukan cucu Nabi. Itu 63%. Kita bicara variabelnya tesis yang membuktikan bahwasanya Ba'alawi bukan cucu Nabi. Tapi ada variabel-variabel lain di dalam 63%. Di bawah 63% itu ada lagi yang menyebutkan bahwasanya satu orang yang percaya kepada Habaib itu bukan cucu Nabi, tapi dia masih menghadiri haul-haul Habaib atau majlis Habaib. Itu variabel yang berbeda. Sehingga tradisinya sudah terbentuk. Nah, misal ya tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian pesantren-pesantren yang dulu berfokus pada ilmu, kini menjadi bagian dari network of reference, jaringan penghormatan. Makanya apa yang kemarin saya sampaikan dalam riset saya, kemudian podcast dengan Guru Gembul dengan Ki Ubaidillah, bahwa benar bahwa pesantren di Indonesia itu sudah banyak bergeser maknanya karena sudah terpengaruh oleh tradisi Ba'alawi. Nah, kalau misalkan ada yang coba mengkritik siapapun dari kalangan pesantren, langsung dianggap kurang adab, akan dijauhi dari pengaruh kekuasaan legitimasi yang diberikan oleh Habaib. Nah, inilah kekuatan sosial lebih kuat dari struktur politik, karena dia beroperasi di bawah bendera agama. Ini yang berat. Kemudian, kekuatan yang keempat. Kekuatan keempat adalah media dan digital influence. Narasi yang sangat dikontrol kuat, terstruktur, sistematis, dan masif. Ba'alawi ini mempunyai ekosistem digital sangat kuat. Kita perlu akui. Riset saya pun juga mengakui itu. Bahkan riset sebelumnya juga kita bicara bahwasanya pengaruh namanya personal Habib Rizik itu masih berpengaruh sama kita. Riset media sosial tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam 100 akun religi terbesar di Indonesia di YouTube dan TikTok, lebih dari 25% di antaranya terafiliasi dengan jaringan Majelis Ba'alawi. Nah, narasi seragam. Sering kan saya memberikan pemahaman terkait narasi-narasi yang ada di sosial media, seperti cinta Rasul, ada pada Habaib, berkah zuriyah, dan bahaya mengkritik wali Allah.
itu sudah ditanamkan di dalam benak persepsi, dalam sebuah opini yang menghasilkan persepsi publik bahwasanya benar Mbak Alawi adalah suriah Nabi. Nah, di sini kekuatan media tidak hanya menyebarkan pesan, tapi juga mendefinisikan mana yang dianggap suci dan mana yang dianggap kufur. Jadi sudah membentuk pola supaya persepsi itu dibentuk dari opini-opini tadi yang dibangun hanya untuk menghegemoni, hanya untuk mengkultuskan, hanya untuk mentafsirkan bahwasanya Habaib ini keturunan Nabi, satu-satunya pewaris Nabi, dan seterusnya. Nah, ketika ada kritik seperti kisah Keimat, media sosial mereka segera untuk menyerang balik dengan framing fitnah terhadap junjungan Nabi, ya kan? Keimat itulah pembenci Habaib, Keimat memecah belah umat, PWRS itulah laskar setan, laskar sabil, ya kan? Laskar apalagi lah yang disebutkan itu, laskar sabil setan dan seterusnya. Framing kan itu. Ini udah kebaca algoritma yang membentuk persepsi itu. Saya sudah punya datanya, sehingga bisa membaca secara terstruktur bagaimana Mbak Alawi itu menghegemoni di ruang publik, terutama di seluruh 5 platform sosial media. Ini yang membungkam titik ilmiah. Nah, yang kita hadapi ini bukan lagi debat sebenarnya, tapi adalah perang narasi. Coba teman-teman bisa rasakan, dalam setahun ini, hampir setahun setengah lah, ya, diskusi kritis akademik, mereka geser itu dengan perang narasi. Sedangkan Keimat dan pendukungnya masih konsisten nih, membahas polemik nasab ini dari sudut pandang akademik. Saya masih juga konsisten dari sudut pandang literasi yang lain, yang memberikan dampak daripada keilmuan yang dibahas dalam nasab yang berdampak terhadap dunia sosial media. Dan inilah yang bertolak belakang. Media digital sudah mereka kuasai. Buzzer-buzzer dikumpulkan untuk menyerang Keimat. Bukan dengan argumentasi ilmiah, tapi dengan framing. Framing inilah yang bakal akan percaya oleh netizen. Karena cara berpikir terendah dari seorang manusia percaya dengan satu sumber tanpa melalui verifikasi. Kebenaran itu seperti apa? Satu sumber percaya, satu sumber percaya, kita viral percaya, tapi belum tentu mau untuk memverifikasi kebenarannya. Nah, ini yang berbahaya kalau kita bicara dengan sosial media ataupun dunia media. Terakhirlah kekuatan emosional, kultural, cinta yang menjadi ikatan kolektif. Cinta itu buta, makanya mereka taklid buta. Nah, bagi jamaah awam ini berbahaya. Mencintai Mbak Alawi itu dianggap bagian dari cinta Rasul. Sedangkan Mbak Alawi saja bukan keturunan Nabi, tapi disambung-sambungkan mereka ahlul bait. Ada kok hadisnya, ya. Ada kok di dalam hadis terkait tentang kewajiban mencintai ahlul bait. Ya memang ada. Cuma Mbak Alawi ini bukan ahlul bait. Bahkan keturunan Wali Songo, yang memang Wali Songo tersambung kepada Syekh Jumadil Kubra, Syekh Jumadil Kubra tersambung kepada atas lagi Musa Al-Kazim, itu juga bukan ahlul bait. Mereka zuriyah keturunan. Jadi kalau misalkan Mbak Alawi benar, katakanlah contoh Mbak Alawi benar tersambung kepada kepada nasab Nabi Muhammad SAW, itu tidak layak disebut ahlul bait, tapi layak disebutlah zuriyah atau keturunan. Jadi mereka menghegemoni atas nama ahlul bait. Nah, disinilah terbentuk apa yang disebut kolektif emotional bonding, ikatan sosial berbasis rasa cinta dan simbol suci. Nah, riset lapangan menunjukkan di banyak daerah jamaah lebih percaya pada Habib daripada kiai-kiai yang ada di sana. Lebih percaya Habaib, ulama lokal singkirkan. Ini menggeser paradigmanya. Mereka dalam narasi persatuan umatnya, mereka mengglorifikasikan siap bela ulama, siap bela kiai, ujung-ujungnya siap bela Habaib. Sebenarnya inilah pengganti makna klise. Sebenarnya kiai ulama dengan dianggap, mereka ingin menggantikan peran kiai ulama lokal, sehingga paradigmanya bergeser. Publik
atau posisi publik lebih peduli, lebih menghormati, lebih cinta kepada Habib. Sedangkan ulama ini adalah pewaris Nabi. Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Nah, karena dianggap lebih dekat dengan Rasul, itu alasan oleh masyarakat. Karena embel-embel gelar Habib yang sudah mereka bangun sejak lama, yang berafiliasi, bahwasanya Habib ini cucu Nabi. Jadi secara tradisi, secara kebiasaan, secara literasi mereka memahami Habib ya Habib cucu Nabi. Tapi 3 tahun ini ya Habib atau Ba'alawi ya bukan zuriyah Nabi. Nah, maka ketika ada isu kritis seperti tesis keimam, jamaah akan lebih memilih menolak logika daripada kehilangan simbol suci yang selama ini mereka yakini. Dan ini butuh waktu untuk mensucikan hati, untuk mengkosongkan hati daripada pengaruh-pengaruh Ba'alawi selama ini. Itu butuh waktu, nggak bisa instan. Nah, inilah saya sebut benteng terakhir, mengapa Ba'alawi sulit dikritik. Ya, jadi kekuatan yang kelima ini secara kultural ataupun secara cinta itu menjadi ikatan kolektif, pertahanan dan terakhir. Ya, mengapa Ba'alawi sulit dikritik? Karena kritik terhadap mereka ini ditafsirkan sebagai pengkhianatan emosional terhadap cinta Nabi. Dan ini adalah bisa kita buktikan. Data membuktikan 5 kekuatan inilah yang menghegemoni, yang menjadi kekuatan besar mengapa ulama itu bungkam. Nah, artinya jadi sebuah ujung-ujungnya ya pertanyaan besar. Mengapa ulama diam selama ini? Nah, banyak yang berpikir ini soal adab, soal loyalitas, ataupun soal ketidakenakan. Nah, tapi riset sosial menunjukkan faktor yang lebih dalam, struktur yang berketergantungan, struktur yang berafiliasi, struktur yang mengandalkan. Ya, pertama, ketergantungan ekonomi, sebagaimana yang saya sebut tadi. Banyak pesantren dibangun atas donasi jaringan habaib. Kedua, ketergantungan simbolik, karena barokah dan nasab menjadi alat kontrol untuk moral. Yang ketiga, ketergantungan sosial, sebab jamaah publik dan bahkan pejabat menganggap legitimasi spiritual harus datang dari zuriyah Nabi. Maka banyak kan pejabat yang sowan ke Habib karena ini mendapatkan berkah dari Habib sebagai zuriyah Nabi. Kalau seorang kiai melawan, ia tidak hanya kehilangan donatur, tapi juga reputasi sosial. Ini pertaruhan. Maka struktur ketergantungan itulah yang membuat ulama itu bungkam selama ini. Dan kita juga harus memahami mengapa sebagai ulama memilih diam. Kita juga harus menerima alasan apapun itu, di baliknya itu, minimal kita paham alasannya. Daripada kita menuduh alasan ulama nggak berilmu, ulama ilmunya nggak ada, itu kan nggak bagus ya. Lebih baik kita meneliti bagaimana struktur ataupun penyebab ulama dia itu seperti apa, sehingga tidak menduga-duga. Ya. Nah, bukan juga karena mereka nggak tahu juga. Karena pasti tahu, pasti akan paham. Tapi karena memang struktur kekuasaan spiritual sudah terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang sangat sulit untuk bisa kita hadapi. Action, risk. Action. Riset ini bukan menuduh siapapun, tapi kalau kita tidak membongkar struktur ini, maka kita akan terus hidup dalam ilusi bahwa kesucian bisa diwariskan melalui darah. Padahal dalam sejarah Islam, Rasulullah sendiri tidak mewariskan kemuliaan nasab, tapi kemuliaan ilmu dan akhlak. Kalau publik tidak sadar, maka Islam Nusantara akan terus terjebak pada kultus keturunan, bukan pada nilai-nilai ilmiah yang menjadi inti dakwah Rasul. Ini mengapa riset keimat penting
bukan untuk menyerang, tapi untuk mengembalikan agama pada logika keilmuan. Dan mungkin ketika umat mulai melek, barulah kita bisa mengatakan dengan jujur, cinta Rasul bukan berarti tunduk pada darahnya, tapi berani berpikir dengan akalnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.